pertama kita berbicara tentang pasar modal, maka kalian harus punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Ini adalah peraturan utama ketika kita akan pelajari pasar modal. Undang-undang ini belum diperbarui. Jadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ini biasa disebut dengan Undang-Undang Pasar Modal atau disingkatnya adalah UU PM. Nah, dalam pasal 1 angka 13 UU PM, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Ini kata kunci yang perlu kita garis bawahi. Dan perdagangan efek, kata kunci kedua yang harus kita garis bawahi. Lalu selanjutnya, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Nah, perusahaan publik kata kuncinya. Serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kata kunci yang terakhir, lembaga dan profesi. Baik, ini adalah kata kunci yang perlu kita ingat-ingat mengenai pengertian pasar modal. Yang pertama adalah penawaran umum, yang kedua adalah perdagangan efek, yang ketiga adalah perusahaan publik, yang keempat adalah lembaga dan profesi, tentunya yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, yang pertama tadi, kata kunci yang pertama, penawaran umum. Dalam pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, mungkin kan kalian akan bertanya-tanya nih, efek itu apa sih dan emiten itu apa? Oke, sedikit saya kasih penjelasan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal, efek adalah surat berharga. Nah, sekarang surat berharga maksudnya gimana? Surat berharga adalah suatu surat yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh efek atau surat berharga sama aja, yaitu adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi, efek sama surat berharga itu sama aja ya. Nah, sekarang kita coba lihat pengertian surat berharga menurut ahli. Pertama dari Abdul Qadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang dapat digunakan sebagai pembayaran sejumlah uang. Lalu menurut Wiryono Projodikoro, surat berharga adalah surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran dan juga dapat diperdagangkan. Jadi suratnya berharga, bukan surat biasa, bisa punya nilai uang. Intinya seperti itu surat berharga. Lalu selanjutnya, apa itu emiten? Dan masih sama dalam pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, oke, ada gambaran ya. Emiten itu adalah nama suatu pihak. Pihak yang mana? Pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, sekarang penawaran umum itu apa? Inti dari penawaran umum adalah kegiatan suatu emiten dalam menjual efek. Oke, tadi sudah tahu emiten itu adalah pihaknya dan efek adalah surat berharga. Oke, jadi menjual surat berharga itu dilakukan oleh emiten. Nah, kegiatan tersebut disebut sebagai penawaran umum. Sekarang selanjutnya, kata kunci tentang pasar modal selanjutnya adalah perusahaan publik. Apa itu perusahaan publik? Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham
dan memiliki modal di store sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau sejumlah yang ditentukan pemerintah dalam peraturan lain. Nah, inti dari pengertian perusahaan publik adalah perusahaan publik itu dapat menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Nah, karena bisa menjual sahamnya kepada masyarakat umum itulah namanya perusahaan publik. Kalau perusahaan tertutup tidak bisa menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Nah, untuk mempermudah pemahaman, ini ada contoh nama perusahaan terbuka dan tertutup. Nah, ini contoh yang terbuka ya seperti kita ketahui, Bank BRI, Telkom, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya gimana? Berarti karena BRI dan Telkom itu adalah perusahaan terbuka, maka sahamnya dapat dijual kepada masyarakat umum. Nah, kalau perusahaan tertutup, ini contohnya ada PT Salim Group, PT Bakri Group, dan lain sebagainya, sahamnya tidak bisa diperjualbelikan kepada masyarakat umum, hanya kalangan tertentu saja. Seperti itu. Sekarang kita akan bertanya ya, jika perusahaan publik dapat menjual saham dan saham itu adalah efek, jadi apakah perusahaan publik itu emiten? Kan emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, atau dengan kata lain, emiten adalah pihak yang melakukan jual beli efek. Jawabannya ya, betul. Perusahaan publik adalah salah satu contoh emiten. Tapi ingat, ada juga loh emiten yang tidak termasuk perusahaan publik. Oke, jadi paham ya? Emiten tuh ada banyak. Salah satu contohnya adalah perusahaan publik. Tapi tidak semua emiten adalah perusahaan publik. Kenapa? Karena ada yang namanya perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup belum dapat memenuhi syarat menjadi perusahaan terbuka. Yaitu syaratnya apa tadi? Punya 300 miliar saham dan punya modal 3 miliar. Perusahaan tertutup biasanya menjual obligasi atau menjual saham tapi tidak kepada publik. Hanya kalangan tertentu saja, karena belum siap menjadi perusahaan publik. Nah, ini kita mungkin akan bertanya sih, obligasi itu apa? Bilang. Nah, ini ada sedikit penjelasannya. Sekilas saja ya tentang obligasi, yaitu dalam Keputusan Presiden RI nomor 775 tahun 1982. Obligasi adalah jenis efek ya, masih ingat kan tadi, efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu yang sekurang-kurangnya 3 tahun dan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. Jadi intinya bahasa sederhananya obligasi itu adalah surat bahwa yang mengeluarkan obligasi itu sudah berhutang, punya utang. Jadi contohnya kayak, nah seperti ini nih. Intinya penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Oke? Penerbit obligasi adalah yang punya hutang dan yang pemegang obligasi adalah yang memberi hutang. Oke, piutang ya, piutang kan tahu, piutang adalah yang memberi hutang. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya yang menjadi kewajiban obligasi, yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jadi intinya seperti ini gambarannya. Misalkan nih ada suatu perusahaan, dia butuh tambahan modal, let's say 10 juta. Dia akan mengeluarkan obligasi.
menawarkan kepada masyarakat, masyarakat, aku butuh modal 10 juta nih, aku tak hutang ke kamu ya. Nah, supaya aman, hutangnya nih aku tulis dalam bentuk surat obligasi. Nah, nanti mungkin dalam jangka waktunya mungkin 3 tahun, aku akan mengembalikan hutangnya tersebut, dan setiap tahun saya akan memberikan bunga atau kupon. Oke, udah agak jelas ya maksud pengertian dari obligasi. Ya, sampai jumpa pada materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya mari kita review sedikit tentang pasar modal. Pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat berharga jangka panjang. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai fungsi pasar modal. Nah, fungsi pasar modal yang pertama adalah sarana penambah modal usaha. Jadi, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Jadi, ketika suatu perusahaan menjual sahamnya, maka perusahaan akan mendapatkan uang. Nah, uang tersebut dapat digunakan untuk menambah modal usaha. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kita bahas sekilas tentang saham. Fahrudin mendefinisikan saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor, ya, pembeli saham di dalam suatu perusahaan. Intinya, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Misal nih ya, jika kita punya 10% saham perusahaan Telkom, maka artinya kita memiliki 10% dari total semua aset perusahaan Telkom. Wah, jadi sultan ya kalau punya 10% saham Telkom. Nah, ini sedikit contoh konkret saham sebagai penambah modal usaha. Misal sekarang nilai seluruh aset Telkom adalah 1 juta rupiah. Lalu Telkom mau menambah kantor cabang. Misal, biaya membuat kantor cabang adalah 500.000. Maka, jika kantor cabang sudah jadi, total aset Telkom adalah 1.500.000 rupiah. Tapi kan sekarang kantor cabangnya belum jadi, dan Telkom butuh duit untuk membangunnya. Maka, Telkom akan mengumumkan jika kantor cabangnya sudah jadi, nilai aset perusahaan Telkom adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Maka 500.000-nya adalah sama dengan 33,33% dari 1.500.000 rupiah. Sehingga Telkom akan menjual 33,33% sahamnya demi mendapatkan uang sebesar 500.000 rupiah. Pusing ya? Sama, saya juga. Insya Allah pelan-pelan kita pahami bagaimana konsep saham. Di materi selanjutnya saya coba untuk bagikan pembahasan tentang saham yang lebih detail. Karena pada kuliah ini kita coba fokus terhadap fungsi pasar modal. Baik, kembali lagi ke fungsi pasar modal selanjutnya. Yang kedua yaitu adalah sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, emiten atau perusahaan, ingat ya, apa itu emiten? Masih ingat? Emiten adalah yang menjual efek, yang menjual saham. Nah,
Emiten atau perusahaan akan memberikan dividen, atau intinya dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya, pembeli saham atau maksudnya pemilik saham. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Sekarang pertanyaannya, dividen itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas apa itu dividen. Ikatan Akuntan Indonesia dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 23 paragraf 3 menyatakan bahwa dividen adalah distribusi laba, ya, kata kuncinya ya, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas, maksudnya pemilik saham, dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Intinya, dividen adalah pembagian-bagian keuntungan para pemegang saham. Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham ya pada saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham. Ini contoh konkretnya nih ya, supaya kita mudah memahaminya. Misal, laba perusahaan selama 1 tahun adalah Rp10.000 dan kamu punya 10% saham. Lalu ditentukan oleh rapat umum pemegang saham, karena kamu punya 10%, maka kamu dapat labanya 10% juga. Maka kamu dapat Rp1.000 per tahun, yaitu didapat dari 10% dikali Rp10.000. Baik, kita kembali lagi ke fungsi pasar modal yang selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Ya. Misal, awalnya kapasitas produksi cuma 1.000 per hari. Setelah dapat tambahan modal dari aktivitas pasar modal ya, tadi kita sudah bahas sebelumnya, perusahaan menjual saham maka dia akan mendapatkan uang, dan uang itu bisa digunakan misalnya untuk menambah mesin, maka kapasitas produksinya bisa bertambah menjadi 2.000 per hari. Oke, coba diingat-ingat lagi tentang bagaimana konsep jual beli saham yang tadi. Selanjutnya, fungsi pasar modal yang keempat adalah sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Hal ini sebenarnya karena faktor semakin membesarnya suatu perusahaan akibat aktivitas pasar modal. Jadi, sama seperti konsep sebelumnya, dengan aktivitas pasar modal, suatu perusahaan bisa menambah modal usahanya, bisa semakin besar, bisa semakin bagus performanya, dan akhirnya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Dan ketika itu, maka lapangan kerja yang semakin besar pun juga akan tercipta. Lalu fungsi pasar modal yang kelima, yaitu adalah sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Jadi tadi setiap dividen akan dikenakan pajak. Lalu fungsi pasar modal yang terakhir adalah indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau aktivitas pasar modal semakin baik, maka menunjukkan bahwa performa perusahaan juga semakin baik. Dan ketika banyak rakyat Indonesia, rakyat suatu negara yang
dapat membeli saham dengan baik, maka menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Indonesia juga baik. Begitu pula sebaliknya, kalau semakin buruk, ya berarti performa perusahaan juga semakin buruk dan bisa jadi kondisi perekonomian suatu negara juga tambah buruk. Baik, ini minimal ya, sedikitnya ada 6 fungsi pasar modal. Kalau ada yang mau menambahkan, ya boleh-boleh saja. Dan ke-6 fungsi pasar modal tersebut, yang pertama adalah sarana penambah modal usaha, yang kedua adalah sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga adalah sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat sarana penciptaan tenaga kerja, yang kelima sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang keenam adalah indikator perekonomian negara. Baik, saya kira cukup untuk materi pada kuliah hari ini, yaitu tentang fungsi pasar modal. Silahkan dipelajari dan dipahami